Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis laknatullah adalah makhluk Allah yang sangat terkutuk. Awalnya, iblis sangat taat dan gemar beribadah. Namun karena kesombongannya, iblis kemudian dilaknat oleh Allah. Selama hidupnya hingga hari kiamat nanti, iblis akan selalu mengganggu manusia dan mengajak kepada keburukan. Iblis adalah musuh yang sangat nyata dan besar bagi umat manusia sejak Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Iblis tentu saja memiliki banyak musuh dari kalangan Rasul dan hamba-hamba Allah yang soleh. Orang yang paling dibenci iblis adalah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti agama Allah. Namun, iblis juga memiliki teman sejati dari kalangan manusia. Berikut adalah daftar 10 teman sejati dari iblis. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada suatu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Nabi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Iblis datang dengan menyamar sebagai orang tua yang memakai tongkat. Kemudian Rasul pun bertanya, "Siapa kamu?" "Saya iblis." Rasul pun bertanya lagi, "Apa maksud kedatanganmu?" Iblis menceritakan kedatangannya atas izin Allah untuk menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah. Kesempatan itu pun digunakan Rasul untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai teman-teman iblis dari golongan umat Nabi Muhammad yang akan menemaninya di neraka nanti. Iblis pun menjawab temannya di neraka nanti ada 10 kelompok. Yang pertama, hakimun jair, hakim yang curang. Maksudnya adalah seorang hakim yang berlaku tidak adil dalam menetapkan hukum. Ia menetapkan tidak semestinya. Tidak hanya hakim, dalam hal ini bisa juga para penegak hukum secara hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan juga setiap individu karena mereka juga menjadi hakim dalam keluarganya. Yang kedua, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Ia begitu bangga dengan kekayaannya dan enggan mendermakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dia menganggap semua yang diperolehnya merupakan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketiga, tajirul khain, pedagang yang curang atau berkhianat. Ia melakukan penipuan baik dalam hal kualitas barang yang diperdagangkan maupun mengurangi timbangan. Bila membeli sesuatu, dia selalu meminta ditambahi. Namun, saat menjualnya, dia melakukan kecurangan dengan menguranginya. Di samping itu, ia menimbun barang, membeli di saat murah dan menjualnya di saat harga melambung tinggi. Dengan begitu, dia memperoleh untung besar. Yang keempat adalah syaribul khamr, orang yang meminum minuman keras. Minuman apapun yang memabukkan, termasuk khamr misalnya arak, wine, whisky, atau minuman yang sejenisnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan peminum khamr atau pemabuk dikatakan tidak beriman jika ia meninggal nanti masih terdapat khamr di dalam tubuhnya. Yang kelima adalah al-fattan, tukang fitnah. Fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Membunuh adalah menghilangkan nyawa lebih cepat, namun fitnah membunuh seseorang secara pelan-pelan. Fitnah ini bisa pula pembunuhan karakter seseorang. Fitnah itu diantaranya mengungkap aib seseorang yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, gosip, ghibah, dan lainnya. Shahibur riya, orang yang suka memamerkan diri. Merasa selalu ingin menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan amalnya, kekayaannya, dan lainnya. Semuanya itu demi mendapatkan pujian. Ketujuh, akilu malal yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Mereka memanfaatkan harta anak yatim atau sumbangan untuk anak yatim demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kedelapan, al-mutahawinu bis sholah, orang yang meringankan sholat. Mereka memahami perintah sholat adalah kewajiban, namun dengan berbagai alasan akhirnya sholat pun ditinggalkan. Allah juga mengancam seorang muslim yang melalaikan sholat. Kesembilan, mani'uz zakah, orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka merasa berat untuk mengeluarkan zakat, walaupun tujuan zakat untuk membersihkan diri dan hartanya. Teman iblis yang ke-10 adalah man yutilul amal, orang yang panjang angan-angannya, enggan berbuat namun selalu menginginkan sesuatu. Dia hanya bisa berandai-andai tapi tidak pernah melakukan hal itu. Itulah 10 teman-teman iblis yang akan menemaninya di neraka nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.